Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 10 April 2022. Dan kita bersyukur oleh karena berkat Tuhan boleh kita rasakan hingga di pagi hari ini. Saya juga mohon dukungan doa dari kita semua untuk Ibu Cornelia Emma Keparo atau Ibu Cornelia Sokoi Emma Keparo yang berada di kota Timika yang sementara terbaring dalam keadaan sakit. Saudaraku, renungan pagi kita untuk hari ini 10 April 2022 dengan judul Jangan Melupakan Hukumku. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pemeliharaan kasih-Mu menyertai kami sepanjang malam kami tidur hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini sekali lagi 10 April 2022 dengan judul Jangan Melupakan Hukumku. Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Tidak ada orang yang dapat menyatakan hukum Allah dengan tepat tanpa Injil, atau Injil tanpa hukum. Hukum itu adalah Injil yang dikandung, dan Injil itu adalah hukum yang telah dipaparkan. Hukum adalah akar, Injil adalah bunga yang semerbak dan buah yang dihasilkannya. Kepada kebanyakan orang yang dirundung malang, yang mendapat kesembuhan, Kristus berkata, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Demikianlah ia mengajarkan bahwa penyakit merupakan akibat pelanggaran hukum Allah, baik hukum alam maupun hukum rohani. Kesengsaraan yang besar di dunia tidak akan ada sekiranya manusia hidup sesuai dengan rencana Khalik. Oleh pelanggaran kepada perintah Allah, Adam dan Hawa telah kehilangan Firdaus, dan dosa telah menyebabkan seluruh bumi terkutuk. Tetapi jika umat Allah mengikuti pengajaran Yesus, negeri mereka akan dipulihkan menjadi subur dan elok. Allah sendiri memberikan kepada mereka petunjuk-petunjuk untuk mengerjakan tanah, dan mereka harus bekerja sama dengan Dia dalam pemulihannya. Demikianlah seluruh negeri di bawah pengendalian Allah akan menjadi suatu pelajaran yang praktis dari hal kebenaran rohani. Sebagaimana penurutan kepada undang-undang alamnya, bumi harus mengeluarkan hasilnya. Demikianlah pula dalam penurutan kepada undang-undang akhlaknya, hati manusia harus memantulkan sifat-sifat tabiatnya. Bahkan orang kafir akan mengenal keunggulan orang yang melayani dan menyembah Allah yang hidup. Hanya oleh menerima kebajikan dan karunia Kristus, kita dapat memelihara hukum. Percaya atas perdamaian untuk dosa menyanggupkan manusia yang telah jatuh untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Jadi saudara, hukum itu bukanlah merupakan beban yang diletakkan di pundak kita, beban yang berat untuk kita pikul. Hukum itu seperti cermin. Justru dia membantu kita menunjukkan keterbatasan, kekurangan kita. Ketika kita melanggar, hukum menyatakan dosa kita. Hukum memperlihatkan kekurangan kita.
Dan kalau kita melihat hukum yang menyatakan dosa kita, hukum yang menyatakan atau membuat kita bersalah di hadapan Tuhan, maka hukum tidak dapat membantu kita, hukum tidak dapat menghapus, hukum tidak dapat membersihkan kekotoran di diri kita. Sama seperti cermin. Kita melihat kotoran di cermin, tapi cermin tidak dapat membersihkan kotor yang ada pada diri kita. Kita membutuhkan sarana untuk membersihkan. Kita ambil kain, ambil air, lalu kemudian kita bersihkan. Di depan cermin kita akan melihat sudah bersih atau masih kotor. Sarana pembersihan itulah Yesus Kristus. Hukum diletakkan agar kita tahu mana benar, mana salah. Mungkin kita sering berkata, hukum itu nanti ketika ada di kitab Keluaran pasal 20. Lalu hukum itu tidak ada sebelumnya. Padahal hukum itu sudah ada. Kerajaan Allah dan kehidupan Allah selalu ada hukum di dalamnya. Contoh hukum kepada Adam dan Hawa adalah, jika engkau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, pastilah engkau mati. Itu adalah hukum. Hukum yang diberitahukan kepada manusia. Dan ketika Adam dan Hawa mereka makan yang seharusnya tidak boleh, maka mereka melanggar. Hukum menyatakan mereka melanggar. Upahnya, akibatnya adalah kematian. Kematian manusia diganti oleh kematian Yesus yang disimbolkan dalam kitab Kejadian, seekor domba disembelih pada waktu setelah mereka berdosa. Itulah Yesus. Yesuslah yang menghapus dosa kita. Yesus yang menghapus dosa dunia. Kita sekarang perlu hikmat. Dan hikmat itu datang daripada Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Hukum kita telah ketahui. Kita telah tahu mana benar, mana salah. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ingat itu salah, ingat itu salah. Dan Roh Kudus adalah Roh Allah yang akan menuntun kita untuk tidak melakukan pelanggaran atau dosa lagi. Jadi saudara, hukum itu penting. Jangan kita melupakan hukum. Hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara hukumku, memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Hukum itu untuk kebaikan bagi kita, kecuali kita tidak mau tertib menuruti hukum Tuhan. Kalau kita mau, maka hidup kita akan terarah. Kita akan setia kepada Tuhan, dan kita akan terus bergantung kepadanya. Biarlah pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pelajaran yang indah yang kami boleh pelajari di pagi hari ini. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami, akan menuntun kami tetap setia dan bahkan lebih setia kepadamu. Pelihara kami hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai kami, dan biarlah keberhasilan demi keberhasilan akan kami rasakan dan kami peroleh sepanjang hari ini. Hamba berdoa menyerahkan seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada, khusus bagi Ibu Cornelia Sokoi Emma Keparo yang berada di Timika dalam keadaan terbaring sakit. Tuhan akan menjamah makanan, minuman, obatan dikonsumsi, perawatan medis, dokter dan perawat dapat memberikan kesembuhan lebih cepat. Dan pada akhirnya ibu ini akan beraktivitas untuk keluarganya, untuk suami dan anak-anaknya, untuk di dunia pendidikan sebagai seorang guru. Dan biarlah dia dibutuhkan sekarang Tuhan. Jamah, berikan kesembuhan. Terima kasih Engkau dengar doa kami. Terima kasih. Dan biarlah sepanjang hari ini kami merasakan berkat-berkat-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.